Pendidikan adalah salah satu cara mempertahankan keberadaan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik sehingga dapat membuat suatu negara menjadi maju. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses menuntun merupakan proses pendampingan dan mengarahkan anak ke tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir kritis, siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Hal ini bisa diwujudkan dengan kemerdekaan belajar. Untuk menunjukkan kemerdekaan belajar pada anak, yaitu bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu berpusat pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Tidak mudah untuk menjadi pendidik yang dapat digugu dan ditiru, tetapi dengan usaha keras dan terus belajar, seorang pendidik akan dapat melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Ingat, tugas pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Maka jadilah penuntun, bukan penuntut. Dunia pendidikan modern kini telah dihadapkan pada era globalisasi yang mempengaruhi cara kita mengajar dan mendidik generasi mendatang. Di tengah arus informasi dan teknologi yang begitu deras, pendidikan anak di Indonesia harus tetap berakar pada nilai-nilai luhur, budaya, dan tradisi. Namun, bagaimana caranya pendidikan tersebut tetap relevan dengan perkembangan zaman? Salah satu jawabannya adalah dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mencakup berbagai sifat dasar manusia dan interaksinya dengan alam sekitar. Melalui pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam, anak-anak diajarkan untuk memiliki rasa empati, menghargai keberagaman alam, serta merasa bertanggung jawab terhadap keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, mereka akan tumbuh sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Sementara itu, kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi. Pendidikan yang efektif harus dapat mempersiapkan anak-anak agar lebih menghadapi tantangan zaman. Hal ini mencakup pemberian pengetahuan teknologi, keterampilan digital, dan lain sebagainya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah-sekolah di Indonesia berarti guru harus memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa kini, namun tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kondisi atau karakteristik peserta didik setiap individu maupun setiap daerah berbeda-beda, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga guru dituntut agar bersifat dinamis terhadap perubahan di bidang pendidikan. Budi pekerti dalam pembelajaran
sopan santun, tata krama, peserta didik yang berlandaskan dengan falsafah kehidupan di Indonesia. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya sendiri dan memerdekakan dirinya sendiri serta memerdekakan orang lain. Lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter peserta didik dalam budi pekerti. Sebagai seorang guru, perlu adanya kesadaran dalam diri saya bahwa tugas guru itu bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun guru juga wajib mendidik peserta didik dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan dengan norma-norma bangsa Indonesia. Misalnya, bertutur kata yang sopan, menghargai sesama, menghormati orang tua, menghormati guru, dan mendapatkan ilmu ke dalam hal-hal yang positif. Sistem Among sebagai salah satu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal sebagai sistem Among. Di dalamnya terdapat Ingarso Sungtelejo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtelejo di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti serta tingkah laku. Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid. Berperan sebagai narasumber dan penuntun untuk murid. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid dapat mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karyanya. Sistem Among di dalamnya terdapat kodrat alam dan juga kemerdekaan, di mana dalam hal ini dapat menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Momong ialah merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik yang disertai dengan doa dan harapan. Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana hati yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong ialah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya.